Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Sufianti. Pada video kali ini saya akan membahas dan membagikan kepada teman-teman semua mengenai penjelasan icon-icon pada menu insert dan page layout. Sebagai lanjutan pada video saya sebelumnya mengenai penjelasan icon-icon pada menu home. Oke, kita langsung ke videonya. Oke, langsung saja saya buka aplikasi WPS Office-nya. Nah, ini merupakan tampilannya. Di sini kita mulai dari menu insert. Pertama ada cover page. Cover page ini berfungsi untuk menyisipkan suatu bentuk halaman sampul yang kita butuhkan. Jadi dalam cover page ini terdapat berbagai macam cover atau sampul yang bisa teman-teman gunakan. Nah, misalnya di sini saya akan memilih satu macam. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Kedua ada icon blank page. Blank page ini berfungsi untuk membuat halaman baru. Jadi blank page ini sangat membantu teman-teman untuk mengelola dokumen yang dibuat ketika kita harus pindah ke halaman baru. Nah, misalnya kita akan membuat file dalam dokumen ini di mana apabila filenya sudah penuh pada dokumen pertama, kita bisa langsung mengklik blank page untuk pindah ke halaman baru. Kemudian ada bricks. Bricks ini berfungsi untuk memisahkan halaman file dokumen antara dokumen yang satu dan dokumen yang lain. Misalnya kita pilih backbridge. Nah, begini. Jadi backbridge ini sebagai pemisah antara dokumen yang satu dan dokumen yang lain. Kemudian ada tabel. Tabel di sini berfungsi untuk membuat atau menyisipkan tabel. Pada saat teman-teman mengklik tabel, di sini ada perintah insert tabel dan draw tabel. Insert tabel ini digunakan untuk memasukkan atau membuat tabel. Misalnya di sini saya akan membuat tabel dengan 2 baris dan 2 kolom. Nah, kemudian di sini saya akan menuliskan nama dan jurusan. Nama Sufianti, jurusan Tarbiyah. Ini sebagai contoh. Teman-teman juga bisa menambahkan baris dan kolomnya. Apabila ingin ditambahkan, di sini kita klik saja icon plus di samping tabel yang sudah dibuat untuk menambah kolom dan baris di bagian bawah tabel yang sudah dibuat. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjut pada ikon selanjutnya ada piskar atau gambar. Piskar ini berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan gambar yang kita inginkan atau kita butuhkan. Misalnya dalam pembuatan makalah, pada cover atau sampul halamannya biasanya kita gunakan logo Universitas Kampus. Jadi di sini misalnya saya akan memasukkan logo Universitas Muhammadiyah Butan. Jadi tinggal kita pilih pilihan from file, kemudian kita klik gambarnya. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa sesuaikan juga ukurannya, mau besar atau kecil tergantung yang akan kita buat. Kita lanjut pada icon shapes. Shapes di sini berfungsi untuk menyisipkan objek geometris yang telah memiliki bentuk seperti segitiga, lingkaran, bintang, segi empat, dan lain-lain. Jadi shape ini sangat membantu kita atau membantu guru-guru pengajar SD untuk mengajarkan siswanya, misalnya mengajarkan matematika tentang pengenalan bagun datar. Jadi sangat pas untuk menggunakan shapes ini. Misalnya di sini kita masukkan lingkaran. Kemudian satu lagi segitiga. Nah, oke. Jadi shapes ini sangat membantu tanpa harus mencari-cari bagaimana kita buat gambar lingkaran ataupun segitiga. Oke, kita lanjut ke di sini untuk icon library dan chart library
Dia berfungsi apabila terhubung dengan jaringan internet. Jadi kita lanjut di WPS Art. WPS Art ini berfungsi untuk memasukkan bagan yang bisa membantu teman-teman apabila ada tugas pembuatan bagan. Misalnya saya contohkan membuat bagan struktur organisasi OSIS. Jadi tinggal kita klik OK. Nah, seperti ini. Misalnya di sini kita tulis ketua, terus wakil, sekretaris, dan lain-lain, tergantung dari struktur organisasinya. Jadi ini WPS Art ini sangat membantu untuk pembuatan bagan. Kita lanjut pada chart. Chart di sini berfungsi untuk membuat grafik atau diagram, baik itu diagram batang, diagram lingkaran, diagram area, dan lain-lain, tergantung diagram apa yang akan kita buat. Misalnya diagram ini biasanya kita lihat pada soal-soal atau tugas-tugas matematik yang mana ini sangat memudahkan seseorang untuk membacanya. Jadi tinggal misalnya kita masukkan ini, kita pilih diagram lingkaran. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjut ke icon selanjutnya. Di sini ada screenshot. Screenshot ini berfungsi untuk menangkap layar komputer pada layar monitor ini. Jadi kita tinggal mengklik pilihan screenshot, kemudian kita pilih screenshot, kita ketuk 2 kali. Nah, seperti ini contohnya. Jadi dengan adanya icon screenshot ini, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan handphone untuk memotret layar komputernya. Jadi tinggal menggunakan icon screenshot. Oke, kita lanjut di header and footer. Header and footer ini 2 icon, di mana header berfungsi untuk sebagai kepala halaman dan footer sebagai kaki halaman. Nah, misalnya di sini kepala halaman, di sini misalnya kita tulis judul atau apa. Kemudian di sini biasanya ditulis catatan kaki, baik itu berupa apa, tergantung dari teman-teman mau buatnya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi ke page number. Page number ini berfungsi untuk memasukkan nomor halaman atau nomor pada dokumen yang sudah dibuat. Nah, pada page number ini juga terdapat beberapa pilihan penyimpanan nomornya, baik itu di kiri, di tengah, di kanan, dan lain-lain, tergantung kita mau simpan di mana. Di sini misalnya saya pilih simpan nomor halamannya di bagian kiri. Nah, ini sudah muncul di bagian kiri. Oke, kita lanjut lagi pada watermark. Watermark ini berfungsi untuk mengamankan dokumen file. Biasanya watermark ini berupa cap tanda air. Contohnya seperti ini, kita pilih ini do not copy. Oke, di sini sudah muncul. Teman-teman bisa juga mengganti dengan nama. Misalnya kita pilih insert watermark. Kemudian pada konten ini kita tulis nama. Misalnya saya tuliskan nama saya Sufianti. Oke, sudah muncul. Oke, terakhir di sini ada equation. Equation ini berfungsi untuk memasukkan rumus-rumus serta simbol-simbol yang tidak ada pada keyboard. Biasanya equation ini sebagai tugas pembuatan rumus yang tidak ada pada keyboard, misalnya tugas matematik, statistik pendidikan, atau dan lain-lain. Nah, contoh di sini saya akan memasukkan rumus binomial theorem. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ketika ada tugas rumus-rumus, kita bisa menggunakan icon equation pada insert. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai icon-icon pada menu insert. Sekarang kita lanjut ke pembahasan icon-icon pada menu page layout.
Di sini pertama ada icon margins. Margins di sini berfungsi untuk mengatur batas pinggir halaman, baik itu batas atas, batas bawah, batas kiri maupun batas kanan. Nah, biasanya pada pilihannya kita menggunakan normal. Namun pada pembuatan makalah, laporan ataupun skripsi biasanya ditentukan batas-batasnya. Di mana batas atas 4, 4433. Di sini saya sudah setting customnya 4433. Teman-teman bisa juga membuat custom marginsnya di pilihan custom margins. Kemudian teman-teman tentukan sendiri batas-batas halamannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke icon orientation. Orientation ini berfungsi untuk mengatur orientasi kertas, apakah orientasinya berupa portrait atau tegak maupun landscape atau miring. Tergantung teman-teman mau portrait atau landscape, mau garis, mau miring atau mau tegak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke icon size. Icon size ini berfungsi untuk mengatur ukuran kertas. Pada pilihan size ini, pilihannya sangat banyak. Tergantung kita mau pakai ukuran kertas yang mana. Namun biasanya pada pembuatan makalah atau pembuatan laporan atau skripsi biasanya menggunakan A4 21 kali 29,7. Oke. Kemudian ada kolom. Nah, kolom ini berfungsi untuk membuat halaman menjadi berkolom, mulai dari 1, 2, 3 atau lebih, tergantung dari dokumen yang akan kita buat. Misalnya untuk pembuatan halaman berkolom ini sudah tidak asing tentang jurnal. Biasanya jurnal itu dia menggunakan 2 kolom. Contoh, di sini saya akan copy dulu tulisan yang sudah saya buat. Kemudian nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari jurnal. Dia terdiri dari 2 kolom. Oke, kita lanjut ke icon page color. Page color ini berfungsi untuk memberikan warna pada halaman. Jadi dia memberikan warna pada halaman agar dokumen yang kita buat itu terlihat lebih menarik. Nah, untuk warnanya tergantung dari selera kita. Jadi di sini misalnya saya pilih warna biru. Nah, contohnya seperti ini. Dia kelihatan lebih cantik atau lebih indah. Kemudian terakhir ada page borders. Page borders ini berfungsi untuk memberikan dan mengatur garis pinggir halaman atau bingkai. Jadi apabila dokumennya teman-teman yang ingin dibuat terlihat lebih menarik, teman-teman bisa menggunakan page borders. Di sini ada beberapa pilihan, ada garis lurus, garis bersambung, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Misalnya di sini saya pilih yang garis-garis bersambung berputus. Tinggal kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Tergantung kita mau pakai bingkai yang mana sesuai keinginan. Nah, oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai icon pada menu page layout. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai fungsi icon-icon pada menu insert dan page layout. Semoga pembahasan saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.